laki itu harus respect sama perempuan, ya, harus menghormatin, karena dia lahir dari rahim perempuan. Laki-laki itu diberikan tulang dan otot yang lebih besar untuk memakul tanggung jawab yang lebih besar. Betul. Apalagi kalau orang Jawa itu udah umum lah. Kalau udah tua, wah pengen diladenin, pengen pagi buatin kopi. Kalau saya enggak. Kalau bisa bikin sendiri. Atau malah istri dibikinin sama Pak Darwis gitu. Bisa. Saya kalau malam itu dia makan, saya bikinin ceplok, suka. Tapi kalau istri mau bikinin kopi apa ya boleh-boleh aja, itu tidak keharusan. Act of services ya Pak ya? Betul. Nyiapin, kadang-kadang kalau ada teman mau ke kantor, istrinya nyiapin sepatu kaos kaki, sampai ngeledek, lu gila lu. Harusnya terbalik, lu yang nyiapin, saya gitu. Karena saya coba mendidik dari dulu seperti itu. Didikan orang tua saya, bapak saya terutama. Betul, bapak saya tentara kan. Iya, jadi ke anak lakinya harus keras. Istri itu bukan untuk melayanin kamu gitu. Lu harus melayanin istri. Kamu harus melayani. Kalau ayah saya tuh pernah bilangnya gini Pak, laki-laki itu diberikan tulang dan otot yang lebih besar untuk memakul tanggung jawab yang lebih besar. Betul. Makanya filosofinya kan udah jelas, laki-laki itu melindungi, memayungi, payung. Ini mungkin bisa dikat atau enggak. Laki-laki kan diberi kemaluan kayak payung. Itu aja udah filosofinya ke sana kan. Makanya kalau di Jawa kan laki-laki itu pancuran, kalau perempuan sendam, kolam. Jadi laki-laki mancurin. Iya juga ya. Saya cek dulu pakai apa betul kayak payung? Ya seperti itu kan. Ini penting untuk semua. Jadi kalau bapak saya bilang, kamu jadi laki, kalau kamu nggak bisa ngelindungin perempuan, selesai lu pakai rok. Wah keras bapak saya. Mendidik laki itu keras, begitu sama anak perempuannya lembut. Aduh, kalau laki misalnya anaknya salah, yang salah yang perempuan, ini marahin laki. Habis dia mukul, karena kamu kacau pasti. Gitu. Selalu yang laki. Dan itu yang menjadi apa ya? Saya berpikir bahwa laki itu harus kuat, harus ini. Jadi termasuk ketika kanker ini pun itu yang kemudian ada di persis. Itu yang ada di persis. Gue yang harus melindungi keluarga, saya yang harus menyemangati, jadi saya harus sembuh gitu loh. Itu yang jadi ini apa ya? Jadi istri dan anak itu support secara moral, bikin semangat. Kalau kita ngelihat kita sakit, misalnya suami ya atau seorang laki sakit, ngelihat istrinya kok care, anaknya juga support, dia pasti punya semangat kan. Itu saja. Tapi jangan itu ketika istri memberikan support yang begitu baiknya. Ini curhat atau enggak? Ini sesi curhat. Nanti yang edit bingung ini. Di konten ini curhat, ini konten. Iya, jadi sekalian curhat ya. Tapi jangan menjauh dari mic. Sorry nggak denger. Curhatannya kan juga. Jadi ketika istri sudah melakukan segala hal itu, Pak Darwis pernah nggak sih atau sering nggak sih memberikan pujian sama istri? Soalnya yang saya lihat tuh kan laki-laki tuh susah ya untuk menyampaikan apa ya kata-kata romantis atau makasih ya sayang, kamu perhatian banget sama aku. Atau gimana sih Pak? Begitu. Kebetulan saya orang Jawa. Saya terdidik dengan satu filosofi Jawa. Bapak saya selalu bilang, kamu jangan muji secara langsung dengan kata-kata ke istri, ke anak. Karena itu punya kamu kayak muji diri sendiri. Oh gitu. Tapi lakukan dengan gerakan, dengan tindakan. Dengan payung tadi itu ya. Jadi kalau misalnya saya ngelihat saya memuji dia cantik, saya cuma elus kepalanya aja, saya peluk. Ya lama-lama dia tahu kalau dipeluk berarti gue ini cantik.
dia terima kasih. Jadi hal-hal itu yang penting. Jangan ngomong, wah kalau ngomong mah ini sama ini belum tentu benar kan. Belum tentu sama ya Pak. Iya, ada teman saya, morning, 2 hari kemudian berantem, pisah. Oh iya. 2 hari doang. Seperti itu kan. Iya, iya. Jadi mulut nggak penting. Makanya saya bilang, mengolah rasa kita tuh penting. Jadi pada saat segala sesuatu yang kira-kira tidak tepat, kita bisa ngerasakan. Terasa ya Pak ya? Iya. Jadi jangan, apalagi suami istri, sampai minta misalnya. Wah minta ini dong, waduh salah itu suami. Atau Berarti nggak suami. perhatian ya Pak ya? Persis, kita harus bisa Bapak ngebaca. ya, tolong itu malah rasanya ditingkatkan supaya bisa lebih memahami istri. Ini saya dikulitin di sini. Jutaan laki-laki dikulitin Pak Darwis. Pak, Bapak kan terkenal sangat respect sama perempuan ya. Terbukti dari foto-fotonya tuh kebanyakan objeknya perempuan. Termasuk ketika ini ada kaitannya dengan kanker Pak. Saya pernah lihat Bapak pernah bikin pameran wanita penyintas kanker payudara. Apa yang waktu itu mendorong Bapak melakukan itu dan apa pesan-pesan moral yang kemudian Bapak dapat dan apakah itu mempengaruhi bagaimana pola pikir Bapak menghadapi kanker Bapak kemarin itu 2020? Oh ya jelas, karena kan 3 tuh pertanyaan yang ketiga. Lagi-lagi begini kan, laki itu harus respect sama perempuan. Ya. Harus menghormatin karena dia lahir dari rahim perempuan. Itu didikan bapak saya terhadap ibu saya, terhadap anaknya. Malah dia bilang, kamu sama saya, bapak, terlalu hormat nggak usah lah, ibu kamu. Benar, bapak saya juga bilang gitu. Betul. Pak. Benar. Karena dia berani menggembol kamu 9 bulan itu luar biasa dan ngelahirin stok nyawa itu. Dan itulah yang selalu terngiang di pikiran saya. Jadi selama proses saya dewasa dulu ya, saya selalu berusaha untuk perempuan harus saya lindungi. Nah, pada saat saya masuk ke fotografi itu lebih lucu lagi. Saya cuma pengen motret dulu ya waktu saya pengen motret orang. Jadi saya memang mengkhususkan foto orang aja. Saya nggak foto. Saya mau belajar filosofi mengenai perempuan tuh apa sih gini-gini. Ibu tuh seperti apa ya, kalau kita bicara perempuan pasti ibu kan. Saya nggak mau motret laki dulu. Baru setelah saya masuk ke profesional ya mau nggak mau harus motret orang siapa aja. Disitulah pada akhirnya kita belajar menjadi sosok laki yang sebenarnya. Karena buat saya ya, kalau seorang laki dengan segala hormat lagi ya, sekali lagi saya utarakan ini bahwa kalau seorang laki itu gagal melindungi perempuan, dia gagal jadi laki menurut saya. Dan sekarang yang terjadi kan suami mukulin istri. Aduh gila loh. Loh, saya itu sering begini. Ada 2 orang pacaran, saya tahu pacaran sama teman saya, dia berantem. Perempuannya dijambakin sama dia. Itu saya bisa gebukin yang lakinya loh. Sampai akhirnya saya dimusuhin mereka berdua. Saya nggak bisa ngeliat begitu. Saya gebukin sampai dulu ya, waktu zamannya saya masih muda. Sekarang singkat. Kayak itu. Sekarang Bapak foto kalau ada yang begini. Buat saya kesal. Iya. Jadi sampai sedalam itu ya Pak? Iya betul, betul. Dan itu memang udah tertanam benar di dalam jiwa saya. Dan apalagi kalau laki nantinya jadi bapak, jadi kepala rumah tangga kan. Kepala rumah tangga harus laki lah, bapak. Bukan terbalik. Walaupun katakanlah yang punya profesi bagus misalnya istri, tetap laki posisinya harus melindungi, nggak bisa. Melindungi dan mengayomi itu ya. Persis. Curhat lagi. Ini kayaknya bukunya namanya kena deh. Itu. Nah, jadi setiap apa saja yang biasanya terkait dengan soal perempuan, saya langsung respon. Termasuk kanker payudara itu. Jadi waktu itu saya ada salah satu teman yang penyintas kanker juga. Dia cerita, Mas kita tuh pengen
dipoto lah nanti supaya ya bisa untuk apa nanti. Terus saya bilang kenapa nggak pameran sekalian gitu. Terus saya bilang saya kasih tahu gitu, kasih tahu aja ke teman-teman saya pengen motretin karena sebetulnya dengan dia pengen difoto dan dia menampilkan diri ya itu sebetulnya menjadi keyakinan dia. Karena saya selalu bilang apapun penyakitnya sebetulnya orang sakit sama enggak itu nggak ada bedanya, yang penting spiritnya kan. Iya kan, kita tiap hari juga minum vitamin nggak sakit. Apa bedanya? Orang sakit minum obat. Yang paling penting kan bagaimana kita meneruskan menjalani hidup ini dengan semangat kita, rasa Optimis ya Pak ya? optimis. Optimis sembuh. Iya, apalagi misalnya kayak ya kawan-kawan saya yang penyintas yang breast cancer itu kan ada yang udah nggak dia kan selalu minder gue gini sebagai perempuan. Itu salah. Perempuan itu dilahirkan bukan masalah breastnya, bukan dong. Fungsi dia sebagai perempuan. Apa fungsinya? Ya dialah yang harus terlindungin laki-laki dan dia yang untuk menjalankan generasi. Karena lagi nggak bisa hamil kan. Tapi kalau misalnya mungkin banyak juga perempuan yang merasa gini Pak, ketika misalnya satu payudara harus diangkat, dia pasti yang pertama dipikirkan suaminya. Apakah masih bisa menerima kita? Apakah masih bisa sayang sama kita? Menurut Pak Darwis gimana? Wah itu salah besar. Salah besar. Sangat salah karena kan Tuhan menciptakan lagi perempuan. Ya, perempuan fungsinya untuk meregenerasi kehidupan. Laki-laki itu kan memberikan input lah, menyetrum lah katakanlah. Tapi juga dalam proses itu dia kan harus memprotek terus. Bukan partnya kan, bukan bagiannya kan. Ya, jadi salah besar. Nah itulah yang kadang-kadang saya kan coba masuk yang lebih dalam lagi walaupun konteksnya berbeda. Kan selalu ada pemikiran laki-laki mencari kepuasan. Wah itu salah besar itu. Laki-laki itu harus melayani dan menikmati. Bukan kepuasan ya Pak? Iya kalau kepuasan nggak bakal puas. Ya kayak pengen dari satu mobil, pengen 2 mobil, 3 mobil, semua mobil udah pengen. Manusia nggak akan ada puas. Makanya saya selalu bilang, kalau kamu selalu mencari kepuasan dalam hidup atau dalam rumah tangga adalah apa? Lu jadi anak kecil terus. Anak kecil kan udah kasih mainan 1, Pak minta 2, kasih 2, Pak 1 lagi. Kapan kita berpikir dewasa? Buat saya sih sebetulnya kalau kita bicara kedewasaan harus laki lah. Kita bicara laki karena laki itu bisa memberikan input ke perempuan. Karena buat saya nggak pernah ngomong kamu kamu begini ke istri terutama, nggak pernah. Saya melakukan. Memberi contoh ya Pak? Memberi contoh sampai dia melihat gini. Apapun. Kalau kita ngomong tapi kelakuan kita juga nol, istri paling aduh. Ngomong doang. Cuma bisa nuntut gitu Pak ya? Om Dok. Iklan lagi nih pemirsa. Tapi podcastnya diganti suara hati perempuan. Tapi gini, dengan kehadiran Pak Darwis ini tentunya tidak hanya cerita soal kanker, tidak hanya cerita soal menghargai wanita, tapi kayaknya ini lebih kepada arahan atau sharing dari seorang bapak mungkin ya sama anaknya gitu ya. Mungkin banyak juga biasanya yang nonton ini anak-anak muda Pak, Gen Z yang mau belajar pernikahan gitu, mereka yang baru menikah gitu. Dan ini mungkin bisa jadi masukan lah, bisa jadi wejangan atau mungkin nanti judulnya Wejangan Darwis Triadi. Tapi Pak, mungkin ini sedikit mungkin Bapak bisa kasih tips atau masukan pada yang nonton ini kepada keluarga ketika misalnya ada salah satu anggota keluarga antara ayah atau ibu yang sedang sakit berat, apa sih yang bisa dilakukan oleh anak, oleh istri, dan mungkin ketika kitanya atau yang nontonnya sendiri yang sakit misalnya tuh harus seperti apa sih Pak? Yang jelas ya dan konkret itu berikan support moral itu penting. Moral. Karena gini nih, ini satu contoh aja.
Karena nggak ada kata-kata gini, besok gue mau dioperasi, doain dong gitu kan, selalu omongan gitu kan. Sebetulnya nggak perlu, karena kan begini, secara otomatis kalau kita nih kenal sama orang, dekat sama orang yang normal ya saya bilang, begitu dia dengar ini dia langsung dari dalam batin. Tanpa diminta kita pasti sudah. Karena kalau diminta belum tentu energi itu masuk. Ini kaitannya dengan energi. Saya rasakan benar waktu saya sakit. Jadi kalau misalnya katakanlah orang tua kita sakit, ya, ibu atau bapak, si anak perlu memberikan support moral. Nggak usah dengan kata-kata. Tapi yang penting juga bahwa kalau toh istri itu masih ada, istri boleh memberikan support bukan hanya secara moral, secara fisik. Itu penting. Dengan gerakan, dengan omongan, dengan apa. Itu penting karena suami istri kan ya dengan catatan kalau masih ada. Kan pengen sesuatu yang konkret. Fisik, ngomong dong gitu. Seperti halnya tadi Mbak Tia bilang kok jangan muji saya nggak sih. pernah bilang saya sama saya. Kali ini boleh, dalam hal ini sakit penting. Tapi dalam bentuk support jelas. Jangan, ini lo malah repot kan. Dengan Tetap cara yang semangat. baik ya Pak ya. Persis dengan cara baik. Tapi untuk anak-anak dan siapa moral support perlu. Tapi nggak kalah pentingnya di sini sebetulnya yang sakit itu sendiri juga harus bisa drive-nya harus kuat, Dari dalam sendiri ya Pak. Iyalah, yang saya lihat kebanyakan gitu, entah temen entah apa gitu, yang sering saya temui sekarang ini, saya kadang-kadang selalu, ya bukan saya sok jagoan ini, saya memberikan input, udah lu semangat, ya lu gampang ngomong semangat, Oh ya iya, susah. sering banget orang ngomong gitu ya. Kan kita nggak bisa jabarkan semangat itu apa, itu kan dari diri kita. Dari dalam gitu ya. Iya, paling saya bilang ya kamu harus berpikir bahwa lu masih bermanfaat. Karena kalau manusia merasakan dia masih punya manfaat terhadap sesama atau orang lain, pasti muncul. Semangatnya. Pasti muncul lah. Pasti muncul. Karena ya itu bukan teori sih saya jalanin, saya ngalamin. Udah Jadi, terbukti lah ya Pak ya. kenapa? Udah Sudah terbukti. Makanya saya bersyukur gitu bahwa proses dalam hidup saya ini saya jalanin dan saya terapkan baik dalam profesi saya maupun dalam kehidupan. Saya jalanin. Ya terima kasih sekali saya gitu. Kebetulan profesi saya juga mungkin kalau orang lain melihat cemen lah sekali, tapi ternyata enggak. Itu yang menjadi betul-betul alat saya Untuk belajar. untuk saya menjalani hidup. Iya. Setiap objek yang Bapak foto, Ya, kasih energi, kasih pembelajaran. betul. Gitu ya. Tapi itu Betul. benar sih, olah rasa tadi itu Betul. yang paling penting. Karena kan gini, saya udah ribuan motret orang. Ternyata interaksi energi itu penting. Karena kadang-kadang saya memberikan satu energi, dia menolak misalnya. Karena dari, manusia kan terdiri dari energi juga. Dia memberikan satu blocking. Nggak bisa, sulit saya masuk sini. Akhirnya hanya bagus secara teknis saja. Tapi nggak ada kedalaman. Iya. Tapi itu benar sih. Biasanya itu mungkin yang membedakan ketika foto itu diambil sama Pak Darwis dan fotografer lainnya. Terlihat gitu ya Pak ya. Kebetulan Karena itu energi. Bilang aja mau minta dipoto lagi Pak Darwis. Karena udah ditawarin. Lo nggak, saya bukan ini ya. Ini sekali lagi bukan promo lagi. Enggak. Ini saya mau ungkapin bahwa pada saat saya motret, ya lagi-lagi saya masih ngomongin soal Pak Jokowi. ya itu benar. Saya kan begitu motret Bapak, saya tahu dalam kondisi pressure yang gede segala macam ya. Semua ada di sini. Kebetulan saya jawab, beliau juga jawab. Jadi mungkin interaksinya masuk. Tapi saya punya tugas bagaimana saya menyelesaikan yang pendek ini dengan hasil yang beberapa maksimal. karakter yang saya harus capture Iya. waktu di istana dulu. Keluar gitu loh, auranya tuh jadi keluar. Tapi memang benar sih Dan olah rasa. kadang-kadang ada energi mengarahkan, Pak duduk di sini Pak ya, Bapak ikut. Saya tutup jendela, Bapak nanya itu jendela kok ditutup? Iya saya cuma perlu sinar kecil. Dan itu saya mendapatkan. Karena sebetulnya kalau saya lihat, kalau sudah masuk ke sana, itu bukan teknis.
itu energi. Dan kalau kita udah BNI, udah beliau lah yang di atas ya Pak. persis. Berarti fotografer tuh bukan hanya sekedar profesi ya Pak, tapi lebih dalam dari itu. Bukan. Kalau kita nggak masuk ke sana sayang. Kebetulan saya mendapat berkah, saya coba masuk ke sana dan saya bisa dapat. Ya sampai sekarang ya itu yang menjadi spirit saya. Gitu. Oke. Pak Darwis kayaknya banyak banget yang perlu kita tanyakan dan perlu kita dapat tips gitu ya. Jangan mungkin nanti sambil kita main-main ke studio Pak Darwis gitu ya. Nah ini banyak banget pelajaran. Tadi dibilang bahwa apapun itu ternyata bukan hanya masalah teknis tapi soal energi, dan udah kalau energi udah urusan yang di atas gitu ya. Persis. Tinggal gimana kita mengelola energi, bagaimana kita hidup bahagia, itu yang kemudian menjadi spirit untuk sembuh gitu ya. Makasih banyak loh Pak Darwis sudah. Nanti mungkin kita ini sesi 2 hari 3 hari langsung sama Pak Darwis. Podcast spiritual. Oke, itu tadi obrolan kita menarik banget sama Pak Darwis Triadi, bukan hanya soal fotografi, tapi juga pandangan-pandangan beliau soal spirit yang akhirnya menyembuhkan penyakit terberat sekalipun, dan juga yang paling menarik tadi adalah bagaimana pola pikir terhadap keluarga, lalu kemudian juga terhadap istri ya, sebagai perempuan ya. Nah, kita akhiri dulu perjumpaan kita kali ini, dan tetap bersama kami di Ruang Keluarga.